Bab 730. Oleh karena itu, di bawah pemboman telapak tangan ini, sangkar yang dibentuk oleh tornado hitam ini langsung meledak. Ledakan. Harvey jatuh dari langit, dan kakinya menginjak tanah untuk menghancurkan sepotong besar. Huci! Huci! Setelah Harvey mendarat, dia terengah-engah. Darah di tubuhnya terus menetes, menodai tanah merah. Melihat ini, Liu Fuseng menyipitkan mata dan tersenyum, aku tidak menyangka kamu bisa membebaskan diri, ini benar-benar semakin menarik. Ayo, biarkan aku melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Harvey memegang tangannya. Nafas, mengangkat tangan kanannya, mulut bergetar dan berteriak. Seni benda kekaisaran. Tarian pedang. Saya melihat belati emas dan belati emas melonjak dari tubuh Harvey dan mandek di langit, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Segera, belati emas dan belati emas langsung berubah menjadi ribuan belati dan belati putih. Berdengung. Belati dan belati bergetar di udara, dan cahaya keemasan menerangi seluruh ruang. Bunuh. Tanda hubung tanda hubung. Harvey melambaikan tangan kanannya tanpa ragu-ragu. Uhuk-uhuk. Dalam sekejap, ratusan ribu pedang pendek emas dan pisau pendek terbang keluar dan langsung menuju Liu Fuseng. Seni objek kekaisaran. Liu Fuseng tersenyum meremehkan, aku tidak bisa melakukan pertarungan jarak dekat, jadi ini adalah serangan jarak jauh. Itu hanya penampilan belaka dan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Netherworld Thunder. Liu Fuseng mengangkat tangan kanannya dan bergerak ke arah pedang pendek bersiul dan pisau pendek. Jiao hitam, yang melempar dan menutup di udara, mengambil mulut besar dan memuntahkan guntur gila hitam. Ledakan. Guntur. Gila hitam datang dan menghantam langsung ke ratusan pedang pendek dan pisau pendek, membuat suara langit dan bumi retak. Energi pedang, dan guntur gila yang diaduk seperti gelombang deras, dan segala sesuatu di sekitarnya rata dengan tanah. Namun, kekuatan guntur gila ini terlalu kuat, dan ratusan pedang pendek emas dan pisau pendek semuanya hancur, hanya menyisakan tubuh utama pedang pendek dan pisau pendek, yang jatuh ke tanah tanpa dihancurkan. Hei! Liu Fuseng tertegun sejenak, saya tidak menyangka bahwa belati emas dan belati masih merupakan harta, dan mereka belum dihancurkan oleh serangan seperti itu. Dia mengembangkan minat yang kuat dan bersiap untuk singkirkan belati emas dan pisau pendek emas. Tapi pada saat ini, Harvey melambaikan tangan kanannya lagi. Penjara pedang ilahi. Dalam sekejap, belati emas dan belati emas di tanah melonjak, berputar di sekitar Liu Fuseng dengan kecepatan tinggi. Selama rotasi, ratusan pedang pendek emas dan pisau pendek memadat dan terbentuk, seolah-olah membentuk sangkar emas, menjebak Liu Fuseng di dalam. Selain itu, setelah pedang pendek emas dan pisau pendek ini membentuk sangkar, mereka terus menyusut dan berguling ke arah Liu Fuseng. Pedang Qi dan bilah Qi sangat tajam, bahkan jika pembangkit tenaga listrik dari alam debu terperangkap, mereka tidak dapat melarikan diri. Jika kekuatannya lemah, saya khawatir itu akan dibagi dengan 5 kuda. Kekuatan destruktif dari penjara yang dibentuk oleh pedang ini sangat mencengangkan, seperti mesin pemotong, ia menghancurkan bumi, batu, rumah, dan pohon dalam radius ratusan meter. Adapun area di mana Liu Fuseng berada, sebuah lubang besar terpotong di tanah, dan saat pedang berputar, lubang besar ini terus berkembang dan semakin dalam. Melihat adegan ini, para murid keluarga Liu di kejauhan semua tercengang. Anak ini masih menyembunyikan tangan ini. Wanita tua di 5 tetua keluarga Liu tampak muram, jika dia menggunakan trik ini untuk berurusan dengan kita sebelumnya, aku khawatir kita tidak bisa menghentikannya. Mungkin ini anak berpikir bahwa berurusan dengan kita sama sekali tidak mungkin. Aku tidak bisa menggunakan trik ini. Seorang lelaki tua berwajah hitam mengerutkan kening, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Liu Changfeng memandang Harvey dengan ekspresi ketakutan, anak ini benar-benar monster yang jenius. Tidak hanya keterampilan meninjunya yang hebat, tetapi dia juga sangat ahli dalam mengendalikan senjata. Saya tidak dapat membayangkan siapa yang bisa mengajar seperti itu. Magang. Sama seperti anak-anak keluarga Liu sedang berdiskusi, medan perang di kejauhan. Harvey menatap dengan cermat ke area tempat Liu Fuseng berada, tanpa menganggap enteng apapun. Dia tahu bahwa karena kesenjangan besar dalam kultivasi, tidak mungkin membunuh Liu Fuseng dengan gerakan ini. Dia hanya ingin menahan Liu Fuseng selama mungkin dan menemukan cara terbaik untuk membunuhnya. Tinju, telapak tangan, kaki, seni kekaisaran. Semua tidak akan berhasil. Apakah ada gerakan pembunuh yang belum digunakan? Pikiran Harvey berubah dengan cepat. Feng Shui membunuh susunan. Tidak. Memulai formasi pembunuhan Feng Shui menghabiskan terlalu banyak ki sejati dan kekuatan spiritual. Jika lawan hanya satu tingkat lebih tinggi dari dirinya, itu mungkin efektif. Namun, untuk seseorang seperti Liu Fuseng yang tidak yakin berapa level yang lebih tinggi dari dirinya, formasi pembunuhan Feng Shui mungkin sama sekali tidak berguna baginya. Apa jurus pamungkas lainnya, yang dapat mengerahkan kekuatan mematikan paling kuat di bawah kekuatan terbatas? Tampaknya hanya jurus pamungkas yang diajarkan oleh master yang digunakan. Namun, jika trik ini tidak berhasil, maka Anda benar-benar hanya menemui jalan buntu. Apakah Anda harus meminjam kekuatan monster di tubuh Anda? Tapi suara lain mengingatkannya untuk tidak menggunakan kekuatan itu lagi, atau dia akan berada dalam masalah besar. Itu benar, terakhir kali dia bertarung melawan pedang emas gerbang selatan, dia meminjam kekuatan monster itu, menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya dan menjadi iblis pembunuh tanpa mengedipkan mata. Dan dia hampir membunuh orang-orang di sekitarnya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya, lebih baik mati untuk menjadi iblis daripada mati. Sekarang juga, saya melihat naga banjir hitam di langit menukik langsung ke bawah, mengarah langsung ke penjara pedang yang menjebak Liu Fuseng. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Harvey menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangan kanannya. Pedang datang. Hus. Tubuh pedang pendek emas yang membentuk penjara pedang terbang dan dipegang erat oleh Harvey. Detik berikutnya. Ledakan. Naga.
Banjir hitam telah menabrak penjara pedang di bawah, membuat suara surga runtuh. Pada saat penjara pedang dihancurkan, Harvey memegang pedang pendek emas, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan langsung mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya secara ekstrim, lalu membantingnya ke bawah. Gaya mengayunkan pedang. Tanda hubung. Desir. Pedang ke atas, pedang ke bawah. Tidak ada gerakan mewah atau berlebihan, hanya pukulan sederhana. Bersenandung. Pedang itu bergetar hebat. Dalam sekejap, pedang pendek emas itu tampak mengembun menjadi pedang raksasa emas dengan panjang puluhan meter, menebas ke arah posisi Liu Fuseng. Cahaya pedang emas tiba-tiba menyala, seolah-olah dewa roh raksasa mengayunkan pedang raksasa di tangannya, seolah-olah untuk memotong semuanya. Pada saat ini, Liu Fuseng telah menghancurkan penjara pedang. Meskipun penjara pedang gagal melukainya, itu hanya membuat beberapa lubang di pakaiannya, tetapi itu juga membuatnya sangat tidak senang. Tepat ketika dia akan meluncurkan serangan, dia melihat pedang raksasa emas yang menyilaukan menebas ke arahnya. Dia jelas merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan yang dibawa oleh pedang ini, yang membuatnya merasakan sedikit ketakutan. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana anak ini bisa menampilkan ilmu pedang yang luar biasa? Liu Fuseng sudah terlambat untuk melakukan serangan balik dan bertahan. Dengan lambaian tangan kanannya, dia memblokir ilusi naga banjir hitam di depannya, dan kemudian menggunakan teknik gerakan, menyusut tanah menjadi 1 inci, untuk menghindari pedang. Antara petir dan flint. Ledakan. Pedang ini menebas dengan keras, dan energi pedang yang kejam itu seperti pelangi emas, dan itu seperti gelombang kemarahan, memotong naga hitam, dan terus menekannya. Ledakan. Bumi berguncang, dan tanah langsung terbelah menjadi selokan dengan panjang puluhan meter dan lebar setengah meter. Pasir dan debu melonjak dan batu-batu besar berterbangan, membuatnya sulit untuk melihat apa yang sedang terjadi. Bab 731. Setelah beberapa menit, semuanya menjadi tenang. Ketika semua orang melihat lagi, mereka terpana oleh pemandangan di depan mereka. Tidak hanya lubang besar muncul di tanah, tetapi juga jurang besar. Tidak hanya itu, Liu Fuseng terluka. Tanda pedang memanjang dari bahu kanannya ke lengan kanannya, panjangnya puluhan sentimeter. Darah tidak bisa berhenti menetes. Ini, tidak mungkin, bagaimana orang tua itu bisa terluka? Siapa anak ini? Kenapa dia bisa menggunakan kultivasinya di Vientin Realm untuk menampilkan jurus pembunuh yang mengerikan? Anak ini adalah iblis. Parah. Murid keluarga Liu gemetar, merasa bahwa otak mereka tidak cukup. Orang tua yang mereka anggap sebagai dewa itu sebenarnya dilukai oleh seorang anak laki-laki berbulu. Ini benar-benar luar biasa. Pada saat ini, medan perang di kejauhan. Setelah melemparkan pedang itu, Harvey merasa bahwa semua kekuatan di tubuhnya telah dikosongkan, dan dia merasa bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Dia terengah-engah, tubuhnya basah oleh darah dan keringat. Ilmu pedang guru benar-benar mendominasi, dengan kekuatan dan kultivasinya saat ini, sudah batas untuk menggunakan pedang. Sangat disayangkan bahwa meskipun pedang ini melukai Liu Fuseng, pedang itu gagal membunuhnya. Basis dan kekuatan kultivasi masih belum cukup, jika saya bisa lebih kuat, saya khawatir pedang ini tidak hanya akan melukai Liu Fuseng, tetapi juga akan melukainya dengan parah. Pada saat ini, Liu Fuseng sedikit menundukkan kepalanya, melihat tanda pedang di lengan kanannya, tatapan rumit muncul di matanya. Hehe. Liu Fuseng tersenyum cemberut, menarik, sangat menarik. Sudah lebih dari 200 tahun, dan saya lupa bagaimana rasanya terluka. Suaranya rendah dan serak, yang membuat orang merasa menyeramkan. Dia perlahan mengangkat kepalanya, menatap Harvey, dan mencibir. Nak, aku tidak menyangka kamu menunjukkan ilmu pedang yang luar biasa dan masih menyakitiku, aku benar-benar meremehkanmu. Sayang sekali kamu hanya bisa menggunakan ilmu pedang yang luar biasa sekali. Tapi, kamu juga kehormatanmu untuk bisa menyakitiku. Sekarang, aku akan mengirimmu ke neraka, aku ingin kamu tahu keberadaan mengerikan macam apa yang kamu provokasi. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan suara. Pedang api mendalam Netherworld. Dalam. Sekejap. Di langit di atas Liu Fuseng, pedang panjang yang terbakar dengan api hitam mengembun dan terbentuk. Pada awalnya, hanya ada puluhan, tetapi mereka segera menjadi ratusan. Dan kemudian ribuan lagi. Dalam beberapa detik, pedang api hitam langsung melebihi 10.000. Langit yang awalnya diselimuti awan gelap sekarang dihiasi dengan puluhan ribu pedang api hitam, membuat langit dengan radius beberapa ribu meter telah menjadi lebih gelap. Langit yang gelap tampaknya menekan. Ini adalah salah satu gerakan pamungkas Liu Fuseng yang terkuat, dan ini juga merupakan metode abadi yang diturunkan dari nenek moyang keluarga Liu. Legenda mengatakan bahwa nenek moyang mereka dari keluarga Liu memiliki beberapa leluhur telah melonjak dan menjadi abadi nyata. Oleh karena itu, ketika langkah ini digunakan, kekuatannya menyebar ke radius beberapa kilometer. Anak-anak keluarga Liu dan orang-orang desa keluarga Liu di kejauhan merentangkan kaki mereka satu persatu lembut, berlutut langsung di tanah. Orang tua itu marah. Kata Liu Changfeng dengan suara gemetar. Ya Tuhan. Jika puluhan ribu pedang api hitam ini jatuh, aku takut seluruh desa Liu Jia akan rata dengan tanah. Anak itu juga akan hancur dan berubah menjadi debu. Tidak ada yang bisa hentikan kemarahan orang tua itu. Orang tua itu berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini, Liu Changfeng berdiri di bawah puluhan ribu pedang api hitam, jubah hitam di tubuhnya bergetar, dan rambut putih perak panjangnya berkibar tertiup angin. Dia menatap Harvey dengan ketidakpedulian di wajahnya, dan berkata dengan suara keras, wah, inilah yang terjadi ketika kamu membuat marah Tuan Abadi ini. Pergilah ke neraka. Dia melambaikan tangan kanannya dengan tajam. Wus. Seperti hujan meteor, puluhan ribu pedang api hitam terbang ke bawah, mengarah langsung ke area tempat Harvey berada. Sebelum pedang panjang itu jatuh, tekanan yang dibawanya cukup menakutkan, dan rumah-rumah runtuh satu demi satu seperti selembar kertas.
Harvey menatap langit, dan ada sentuhan tekad di matanya. Bertarung sampai mati. Bahkan jika harus mengorbankan diri untuk menjadi iblis, bagaimanapun caranya. Harvey sudah berencana untuk menyerah. Namun, tepat ketika Harvey hendak membangunkan monster di tubuhnya. Tiba-tiba, beberapa sosok bergegas. 7 ilmu pedang pembunuh. 3000 fajar. 9 tebasan ke langit. 9 langit dan 10 bumi. Ribuan pedang panjang berwarna darah bergegas ke depan seperti badai berwarna darah. Ribuan pisau panjang hitam digulung seperti tornado gelap, dan mereka juga menyambut mereka pada saat yang sama. Selain pedang panjang dan pisau panjang, naga emas dipadatkan oleh ki yang membuat marah diisi dengan suara auman naga kuno. Pada saat ini, seluruh langit, pedang terbang, naga emas berputar, momentumnya ganas, dan momentumnya sangat besar. Bum bum bum. Pedang panjang berwarna darah, pedang panjang hitam gelap, dan naga gila emas bertabrakan dengan pedang panjang api hitam di langit, seperti rudal yang meledak di langit. Satu demi satu, lubang yang mempesona melonjak, seperti kembang api yang bermekaran. Harvey menatap tajam, Jian Hen, Kuang Dao, Long Yuan, kenapa kamu ada di sini? Kuang Dao kembali menatap Harvey, dan menyeringai, kakak Harvey, kamu terlalu membosankan, bagaimana kamu bisa sendirian? Lari di sini. Itu benar, apakah kamu takut kami akan menahanmu? Baili Long Yuan berkata dengan tidak senang. Meskipun Harvey sangat tersentuh, dia tahu bahwa dengan kekuatan Jian Hen, mereka tidak dapat menahan gerakan pamungkas Liu Fuseng. Tanda pedang, pedang gila, Long Yuan, kamu bukan lawannya, cepat pergi dari sini. Harvey berteriak dengan tergesa-gesa. Hidup bersama, mati bersama. Jian Hen berkata tanpa ekspresi, kakak Harvey, kamu diizinkan mengorbankan hidupmu untuk saudara-saudaramu, tidakkah kamu mengizinkan kami mengorbankan hidupmu untukmu? Kamu. Harvey kecemasan. Hahaha. Tanda pisah. Liu Fuseng tertawa terbahak-bahak, kamu tidak harus bertarung, kamu semua harus mati hari ini. Cahaya butir padi, kamu berani bersaing dengan matahari dan bulan untuk kemuliaan, kamu melampaui dirimu sendiri. Kekuatan sendiri. Suara itu tidak jatuh. Pedang panjang berwarna darah, pedang panjang hitam gelap, dan naga gila emas di langit hancur di area yang luas. Pedang api hitam yang membakar masih menekan lebih dekat. Sial, kekuatan macam apa monster tua ini, bukankah itu terlalu kuat? Crazy Saber tampak terkejut, dan di bawah tekanan ini, ada perasaan jantung berdebar. Kekuatan monster tua ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Baili Long Yuan mengerutkan kening, Jian Hen, Kuang Dao, cepat dan kabur dengan Brother Harvey, aku akan menahannya. Apakah kamu tinggal? Jian Hen menyerang tanpa basa-basi, ayo tetap bersama, monster tua ini tidak akan membiarkan kita melarikan diri. Namun, tepat ketika ketiga Jian Hen berjuang untuk mendukung, suara datang dari belakang. Harvey! Harvey! Saudara Harvey! Harvey menoleh untuk melihat, dan melihat Tian Kuo York, Mu Erlene, Zhao Tianxun, Qin York, Rui York dan sejumlah besar orang bergegas selesai, ada ribuan orang. Kenapa kamu di sini? Harvey bahkan lebih cemas. Bab 732. Alasan mengapa dia datang sendirian adalah karena dia khawatir ini akan terjadi. Bagaimanapun, dengan kekuatan Liu Fuseng, membunuh mereka semua akan mudah. Harvey, apa kabar, kamu baik-baik saja? Mu Erlene bergegas dan membantu Harvey berdiri. Tian Kuo York, Zhao Tianxun dan yang lainnya juga berlari. Ketika mereka melihat Harvey berlumuran darah, wajah semua orang penuh kekhawatiran. Terutama Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya bahkan lebih ngeri. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Harvey terluka parah. Anda tahu, sejak saat ini, Harvey telah memimpin kamar dagang 5 naga untuk mendorong semua jalan, mengalahkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak pernah mengalami cedera serius seperti itu. Karena itu, Harvey selalu menjadi dewa perang di hati mereka yang tidak dapat dikalahkan. Harvey menarik napas dalam-dalam, kamu tidak boleh datang, kamu mati saja jika kamu datang. Tian Kuo York menepuk bahu Harvey dan berkata dengan sungguh-sungguh, Harveyer, bahkan jika kita tidak datang, dengan watak Liu Fuseng itu. Dia akan membalas, bagaimana bisa? Maukah kamu membiarkan kami pergi? Harvey, bahkan jika kamu mati, Bibi akan menemanimu. Mata Qin York memerah, dan dia berkata dengan lembut. Rui York juga mengangguk, air mata tidak bisa berhenti jatuh. Harvey mengepalkan tinjunya erat-erat dan merasa pahit di hatinya. Aku masih terlalu lemah. Jika dia bisa lebih kuat, dia tidak akan membiarkan orang-orang di sekitarnya jatuh ke dalam situasi putus asa. Pada saat ini, Liu Fuseng juga melihat Tian Kuo York dan yang lainnya. Dia tertawa keras dan berkata dengan keras, karena kalian semua ada di sini, Tuan Abadi akan memenuhimu hari ini dan mengirim kalian semua ke neraka. Suara itu tidak jatuh. Liu Fuseng melambaikan tangan kanannya lagi. Pedang panjang api hitam yang terbang ke bawah, kekuatannya melonjak lagi. Serangan Jian Hen, Crazy Blade dan Baili Long Yuan semuanya runtuh. Mereka bertiga berteriak kesakitan dan terbang keluar, memuntahkan darah. Tanda pedang, pedang gila, Long Yuan. Desis Harvey, jantungnya meneteskan darah. Apakah kamu menyesal? Putus asa. Liu Fuseng berkata sambil menyeringai, anak bodoh, bagaimana kamu bisa menyinggung keagungan keluarga Liu saya? Saya akan membiarkan Anda menyaksikan kematian orang-orang di sekitar Anda, dan kemudian membiarkan Anda terbunuh di putus asa. Aku akan membunuh. Anak-anak keluarga Liu di kejauhan semua berdiri, mengangkat dada dan mengangkat kepala, merasa sangat bangga dan bangga. Ini adalah kakek mereka, cukup kuat untuk memperlakukan semua orang seperti semut. Siapapun yang memprovokasi keluarga Liu harus menanggung balas dendam yang menghancurkan dari keluarga Liu. Saudaraku, bertarunglah dengannya, benar-benar tidak bisa membiarkan dia melukai kakak Harvey. Bunuh. Sekelompok besar saudara dari kamar dagang 5 naga bergegas menuju Liu Fuseng. Jangan pergi ke sana, kembalilah. Desis Harvey, berlari 2 langkah, tetapi langsung jatuh ke tanah.
Beraninya semut datang untuk menyinggung Tuan Abadi ini. Liu Fuseng mencibir dan melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Ratusan pedang api hitam ditembak jatuh dari langit. Kepulan. Ratusan saudara dari kamar dagang 5 naga baru setengah jalan, dan dada mereka langsung tertusuk, dan kemudian jatuh ke tanah dan mati. Bunuh orang tua ini untukku. Lindong, salah satu dari 13 Taibao, meraung dan memimpin ratusan saudara menuju Liu Fuseng. Bertindak sembrono. Liu Fuseng mendengus dingin dan melambaikan tangannya lagi. Kepulan. Lindong dan ratusan saudara dari kamar dagang 5 naga semuanya ditusuk oleh pedang api hitam, dan kemudian jatuh ke tanah dan mati. Lindong. Harvey mendesis, dan buru-buru merangkak, memegang tangan Lindong dengan erat, darah dan air mata mengalir dari matanya. Sebagai yang termuda dari 13 Taibao, Lindong telah bekerja dengan rajin dan diam-diam di hari kerja. Kakak Harvey. Lindong berteriak dengan susah payah, dan perlahan berkata, mampu mengikutimu. Adalah keberuntungan terbesar saudaraku. Sayang sekali. Aku hanya bisa menemanimu di sini. Kakak Harvey, kumohon. Aku harus hidup. Setelah mengucapkan kalimat terakhir, Lindong memejamkan matanya, dan senyum lega muncul di sudut mulutnya. Ah! Tanda pisah. Harvey meraung di langit, merasa seolah-olah dia telah ditikam beberapa kali di jantungnya, dan napasnya menjadi cepat. Mu Erlene, Zhao Tianxun, Wang Qi, Zhang Mang, Yang Xiao dan lainnya juga patah hati, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Huci, Huci. Harvey menarik napas berat, menatap Liu Fuseng, matanya dipenuhi kabut hitam. Liu Fuseng, jika aku tidak mati hari ini, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat. Mati. Kamu ingin membunuhku hanya karena kamu sia-sia. Juga, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat bertahan hidup hari ini? Liu Fuseng tertawa keras, sudah kubilang, hari ini, tidak ada yang bisa menghentikanku dari membunuhmu. Sebenarnya, alasan mengapa Liu Fuseng ingin membunuh Harvey bukan hanya karena Harvey memprovokasi keluarga Liu dan melukainya. Lebih karena dia melihat kemungkinan tak terbatas dari Harvey. Jika Harvey tidak terbunuh hari ini, saya khawatir anak ini akan menjadi orang kepercayaannya di masa depan. Jadi, anak ini harus mati. Tanpa ragu-ragu, Liu Fuseng menggerakkan ratusan pedang api hitam di udara lagi dengan tangan kanannya, dan menembak ke arah Harvey dengan satu kepala. Dia awalnya berencana untuk membunuh Harvey pada akhirnya, tetapi sekarang dia telah berubah pikiran. Dia ingin membunuh Harvey sesegera mungkin. Karena, dari mata Harvey barusan, dia melihat kebencian seperti jurang. Kebencian semacam itu tampaknya menghancurkan segalanya. Tidak peduli seberapa kuat dia masih merasa sedikit takut. Namun, ketika ratusan pedang panjang api hitam ini meraung, saudara-saudara dari kamar dagang 5 naga tidak takut mati dan bergegas untuk membentuk dinding manusia untuk memblokir Harvey. Segera, ratusan saudara ini semua jatuh ke tanah. Namun, ketika kelompok berikutnya jatuh, kelompok lain muncul, dan tidak ada yang tersentak. Sekelompok semut sampah berani menghentikan pembunuhan Master Abadi ini. Mencari kematian, mencari kematian. Liu Fuseng sangat marah, tidak hanya mempengaruhi pedang api hitam untuk menyerang, tetapi juga mempengaruhi kegilaan hitam, menabrak Harvey. Namun, tidak peduli seberapa ganas serangan Liu Fuseng, saudara-saudara dari kamar dagang 5 naga dengan tegas berdiri di depan Harvey. Jeritan terus berdering. Setelah beberapa saat, bagian depan Harvey sudah penuh dengan mayat. Darah segar mengalir, mewarnai tanah menjadi merah, dan mewarnai tubuh Harvey menjadi merah. Kali ini, Zhao Tianxun dan yang lainnya membawa 5.000 orang, dan setengah dari mereka telah berkorban saat ini. Jangan! Jangan! Harvey berbaring di tanah, suaranya serak. Ketika dia melihat saudara-saudaranya jatuh di depannya satu persatu, napasnya berat, dan dia merasa paru-parunya akan meledak. Dia terus memanggil dalam hatinya. Aku tidak peduli jika kamu adalah manusia, dewa, iblis, hantu, iblis. Selama kamu dapat meminjamkan kekuatanmu dan membiarkan aku membunuh orang tua ini, kamu dapat melakukan apapun yang kamu butuhkan. Harvey merasa detak jantungnya mulai berdetak lebih cepat, dan darah mengalir lebih cepat. Seolah-olah ada sesuatu yang mendengar panggilan Harvey. Namun, pada saat ini, suara yang menyenangkan datang. Itu juga mengganggu panggilan Harvey. Liu Fuseng. Jangan berhenti. Suara ini sangat menyenangkan, tetapi mengandung kemarahan. Semua orang mencari ketenaran dan melihat dua sosok muncul di bukit di belakang rumah kuno. Setelah itu, kedua sosok ini naik dan turun beberapa kali berturut-turut sebelum datang ke Harvey dan yang lainnya. Bab 733. Harvey tercengang ketika dia melihat orang itu datang. Qianying, kenapa kamu di sini? Oleh karena itu, di antara dua yang datang, wanita muda dengan penampilan cantik dan temperamen yang luar biasa dalam jaket hitam dan skinny jeans hitam menempati peringkat ke-9 di antara pembawa pedang, Suzaku, Ji Qianying. Adapun pria berbaju biru lainnya, Harvey tidak mengenalnya. Namun, melihat temperamennya yang elegan, saya khawatir dia bukan orang yang sederhana. Di antara orang-orang yang hadir, kecuali Mu Erlene yang telah melihat Ji Qianying, tidak ada orang lain yang melihatnya. Karena itu, semua orang merasa sangat asing dengan pria dan wanita yang tiba-tiba muncul ini. Namun, karena wanita ini berani membiarkan Liu Fuseng berhenti, saya khawatir latar belakangnya tidak kecil. Ji Qianying melirik Harvey, menggelengkan kepalanya dan berkata, katakan padaku, tidak baik menyinggung siapapun, tetapi kamu ingin menyinggung monster tua ini dan dipukuli menjadi seekor anjing. Harvey tercengang, gadis ini masih tidak melakukannya. Tidak tahu bagaimana berbicara. Dia bisa mendengar bahwa Ji Qianying peduli padanya, tetapi begitu dia mengatakannya, seleranya berubah total. Pada saat ini, Liu Fuseng juga memperhatikan Ji Qianying dan pria berbaju biru. Dia menyipitkan matanya dan berkata sambil mencibir, desa Liu Jiaku benar-benar ramai hari ini, dan bahkan, Suzaku, ke-9 dan, pendekar pedang pemburu angin ke-10 telah menarik mereka ke sini. Mendengar ini, ekspresi Harvey berubah sedikit,
dan dia menatap pria berbaju hijau, apakah kamu, pendekar pedang pengejar angin Liu Qingshan? Pria berbaju hijau itu adalah yang ke-10 di antara pembawa pedang pendekar pedang pengejar angin, Liu Qingshan. Oh. Liu Qingshan tersenyum sedikit, kamu kenal aku. Harvey mengangguk, aku telah mendengar tentangmu, dan aku telah berurusan dengan murid-muridmu. Jadi, Liu Qingshan tersenyum, wah, aku telah mengikuti Anda juga. Tidak buruk, kultivasi Anda telah meningkat pesat dibandingkan dengan terakhir kali saya melihat Anda. Harvey tersenyum tak berdaya, apa gunanya meningkatkan kultivasi, saya masih tidak bisa mengalahkan orang tua ini. Hei, saya tidak bisa mengatakan itu. Liu Qingshan menggelengkan kepalanya, orang tua ini hidup sampai 268 tahun sebelum dia memiliki kultivasi dan kekuatannya saat ini. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, tidak mungkin untuk mengalahkannya. 268 tahun. Harvey tampak tercengang. Ya, itu 238 tahun. Liu Qingshan mengangguk, keluarga Liu di timur laut tidak berlatih seni bela diri kuno, tetapi teknik sihir. Bukan hal yang aneh untuk bisa hidup lama. Menurut rumor, beberapa leluhur keluarga Liu mereka benar-benar naik ke keabadian. Tentu saja, tidak jelas apakah itu benar atau tidak. Mendengar kata-kata ini, Harvey benar-benar terkejut. Tidak heran dia tidak bisa mengalahkan Liu Fuseng. Ternyata dia hidup selama lebih dari 200 tahun. Oke. Saya benar-benar membuat kesalahan kali ini, dan saya benar-benar bertemu dengan orang tua seperti itu. Saya tidak tahu berapa banyak monster tua seperti ini di Shenzhou. Pada saat ini, Tian Kuo York, yang berdiri di belakang, terkejut ketika mendengar percakapan itu. Ternyata, pemegang pedang, tiba, tidak heran orang tua Liu Fuseng tidak berani melakukannya dengan mudah. Tian Kuo York berkata perlahan, menatap Ji Qianying dan Liu Qingshan dengan kagum. Kakak ketiga, ada apa? Pembawa pedang, apakah mereka besar? Qin York bertanya dengan wajah bingung. Yang lain juga memandang Tian Kuo York dengan rasa ingin tahu. Tian Kuo York menjawab, saya tidak tahu banyak tentang pemegang pedang. Yang saya tahu adalah bahwa pemegang pedang adalah petugas penegak hukum tertinggi di Tiongkok. Selama ada yang berani membuat masalah di Tiongkok, mereka akan menekannya. Domestik atau asing, keluarga besar dan organisasi, selama mereka mendengar kata pria pengguna pedang, mereka akan takut pada 3 poin. Karena, 10 duta pengguna pedang, teratas di, pedang memegang men, semua kelas 1 di Cina salah satu orang terkuat. Terutama kemudi, Swordman, tidak terduga. Ternyata ada organisasi misterius dan kuat di Cina. Qin York mengangguk perlahan, sepertinya ada pendekar pedang ada di sini, jadi monster tua Liu Fuseng seharusnya tidak main-main, kan? Seharusnya. Tian Kuo York menghela nafas lega. Hati orang lain yang menggantung juga dilepaskan. Jika Ji Qianying dan Liu Qingshan tidak datang, saya khawatir tidak ada dari mereka yang bisa menghentikan pembantaian Liu Fuseng. Saat ini, tidak jauh. Wajah cantik Ji Qianying membeku, dan dia berkata dengan kaget, Liu Fuseng, kamu membunuh begitu banyak orang biasa, yang sangat mengganggu stabilitas Shenzhou. Haruskah kamu memberi kami penjelasan untuk pemegang pedang? Liu Fuseng menyipitkan matanya. Sedikit. Bagaimana saya bisa mengganggu stabilitas Shenzhou? Suzaku, jangan menaruh topi di kepala orang tua ini. Ini hanya konflik antara saya dan anak ini Harvey. Apakah masalah ini muncul? Jadi, orang tua itu masih menyarankan Anda untuk tidak memikirkan urusan Anda sendiri, tetapi untuk melakukan apa yang perlu Anda lakukan. Wajah cantik Ji Qianying membeku, dan dia berkata dengan dingin, maaf, kami masih peduli tentang ini hari ini. Sudah beres. Oh. Liu Fuseng terkekeh, beri aku alasan. Apakah ada alasan yang kamu inginkan? Ji Qianying mengangkat alisnya dan menunjuk Harvey, dia adalah pemegang pedang, kami. Apakah alasan ini cukup? Harvey tercengang ketika mendengar ini. Meskipun dia tahu bahwa Ji Qianying ada di sini untuk membantu, kapan dia menjadi pengguna pedang? Ini lelucon. Liu Fuseng menjentikkan lengan bajunya, meskipun orang tua ini telah mengasingkan diri, dia masih tahu. Saya tahu siapa 10 pemegang pedang, Anda, bagaimana mungkin ada anak laki-laki keluarga York? Saya tidak memilikinya sebelumnya, tetapi mulai hari ini, sudah. Liu Qingshan mengambil alih kata-kata itu dan berkata dengan keras, Harvey telah dihargai oleh Tian Dao karena bakatnya yang luar biasa dan kekuatan yang bagus. Oleh karena itu, Tian Dao membuat kami berdua di sini untuk merekrut Harvey. Begitu kata-kata ini keluar, murid keluarga Liu di kejauhan semuanya tercengang. Mereka tidak asing dengan pembawa pedang. Itu adalah petugas penegak hukum tertinggi di Tiongkok, dan merupakan kehormatan besar untuk dapat bergabung dengan pembawa pedang. Lagi pula, orang yang menciptakan pria pengguna pedang adalah dewa pedang yang pernah menjadi yang terkuat di Tiongkok. Selain itu, setelah Anda bergabung dengan penangan pedang, Anda dapat memperoleh kekuatan tertinggi, Anda tidak terikat oleh aturan dan peraturan, dan Anda tidak harus mematuhi siapapun. Anda dapat pergi kemanapun Anda mau, dan melakukan apapun yang Anda inginkan. Tanpa diduga, Harvey telah disetujui oleh Tian Dao, pengguna pedang, dan dia harus merekrutnya. Bukankah hanya ada 10 pembawa pedang sepanjang waktu? Mungkinkah menjadi 11 di masa depan? Anak-anak kecil dari keluarga Liu memandang Harvey dengan segala macam kecemburuan, dan kebencian. Mendengar ini, Tian Kuo York, Mu Erlene dan yang lainnya juga terkejut. Harvey benar-benar mendapat apresiasi dari Tian Dao, pucuk pimpinan pengguna pedang. Jika Harvey benar-benar bergabung dengan pembawa pedang, reputasinya mungkin akan bergema di seluruh Tiongkok lagi. Liu Fuseng juga sedikit mengernyit. Jika itu masalahnya, maka itu tidak berjalan dengan baik. Tidak peduli seberapa yakin dia dengan kekuatannya sendiri, dia tidak akan berani menantang seluruh pemegang pedang. Namun, jika Harvey dilepaskan begitu saja, itu pasti akan menjadi bencana bagi dirinya sendiri di masa depan.
Terutama setelah anak ini bergabung dengan pembawa pedang, itu bahkan lebih dari sayap naga, dan ritme akan melambung ke langit. Anak ini tidak boleh tinggal. Bab 734. Liu Fuseng memandang keduanya dengan wajah muram, dan berkata dengan dingin, dengan kata lain, sekarang anak ini bukan pemegang pedang Anda, kan? Keduanya terkejut, tidak tahu bagaimana menjawab. Karena Harvey benar-benar belum bergabung dengan penangan pedang. Karena tidak, maka kamu tidak punya hak untuk menghentikan orang tua itu membunuhnya. Liu Fuseng mencibir ketika dia melihat ekspresi keduanya. Liu Fuseng, apakah kamu mencoba menantang kami sebagai pembawa pedang? Wajah Ji Qianying menjadi sangat dingin. Liu Fuseng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mencibir, saya tidak pernah berpikir untuk menjadi musuh Anda, pemegang pedang, tapi jangan main-main dengan saya. Anak ini adalah musuh keluarga Liu kami. Hari ini, dia harus mati. Liu Fuseng melambaikan tangannya secara langsung. Uhuk-uhuk. Semburan udara yang keras terdengar. Saya melihat itu, tergantung di langit, ribuan pedang api hitam yang tersisa meraung dan langsung menuju Harvey. Liu Fuseng, kamu mencari kematian. Ji Qianying sangat marah ketika dia melihat Liu Fuseng masih berani melakukan sesuatu. Ini sama sekali tidak mengambil mata pembawa pedang mereka. Lebih penting lagi, dia tidak bisa membiarkan Liu Fuseng membunuh Harvey. Akibatnya, saya belum melakukan diskusi kedua dengan Harvey. Kedua, Harvey belum belajar sendiri cara menangkap boneka. Ketiga, Dao of Heaven pasti tidak akan membiarkan siapapun membunuh Harvey. Dia melambaikan tangan kanannya, dan minuman ringan keluar dari mulutnya. Bumi dan api. Wah! Pilar api merah yang kokoh melesat ke langit, seperti letusan gunung berapi, menghalangi bagian depan. Bum bum bum. Ribuan pedang api hitam dan pilar api bertabrakan dengan keras. Namun, yang mengejutkan Ji Qianying adalah Suzaku Senyan-nya tidak bisa membakar semua pedang api hitam ini. Sebaliknya, pedang api hitam ini memiliki tanda-tanda samar merobek pilar api. Kultivasi orang tua ini tampaknya telah meningkat pesat. Ji Qianying berkata dengan ekspresi ngeri. Hahaha. Liu Fuseng tertawa keras, ada desas-desus bahwa 10 pemegang pedang, teratas di antara pemegang pedang, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik teratas. Orang tua itu ingin belajar, apa pemegang pedang Anda? Seberapa kuat? Itu yang kamu inginkan. Liu Qingshan menjawab, matanya berkedip dingin, dan pedang panjang di tangannya terhunus. Pedang angin tanpa jejak. Om. Pedang itu berbunyi, dan energi pedang Qian berubah menjadi ribuan pedang panjang Qian, berputar di sekitar Liu Qingshan. Segera, Liu Qingshan terbang dan menusuk dengan pedang. Memanggil. Pedang menonjol seperti pelangi, dan pedang Qi seperti angin. Ribuan pedang panjang Qian berubah menjadi gelombang yang mengamuk, langsung menuju ribuan pedang panjang api hitam. Bum bum bum. Suara tabrakan sengit bergema di langit, seperti ledakan guntur. Justru karena pertahanan Ji Qianying dan serangan Liu Qingshan, ribuan pedang api hitam tiba-tiba hancur dan menghilang di udara. Melihat adegan ini, para murid keluarga Liu di kejauhan tercengang. Seperti yang diharapkan dari seorang master, pemegang pedang, Suzaku dan pendekar pedang pengejar angin ini telah bergabung menjadi begitu tirani sehingga bahkan, pedang api mendalam Netherworld milik lelaki tua itu dapat dikalahkan. Seorang murid keluarga Liu tidak bisa membantu tetapi berseru. Suzaku dan pendekar pedang pengejar angin memang sangat kuat, tapi bagaimanapun juga mereka masih terlalu muda, dan peringkat mereka juga sangat rendah. Jika beberapa pembawa pedang pertama datang, mungkin orang tua itu tidak akan bisa lakukan. Namun, itu tergantung pada mereka. 2. Jika kamu ingin mengalahkan lelaki tua itu, tidak mungkin melakukannya. Wanita tua dari 5 tetua keluarga Liu menyipitkan matanya dan berkata, kakak kelima benar. Liu Changfeng, kepala keluarga Liu, mengangguk, saya berharap bahwa basis budidaya Suzaku dan pendekar pedang pengejar angin paling banyak dari tahap selanjutnya dari alam debu, yang masih jauh dari lelaki tua itu. Bahkan jika mereka berasal dari keluarga Gu Wuji dan lembah Yunxia memiliki keuntungan garis keturunan alami, tetapi kesenjangan dalam kultivasi tidak dapat diperbaiki. Semua orang mengangguk perlahan, merasa masuk akal. Namun, justru karena inilah mereka bahkan lebih bangga di hati mereka. Bagaimana dengan pembawa pedang tidak bisa mengalahkan orang tua itu? Pada saat ini, pertempuran antara Ji Qianying, Liu Qingshan dan Liu Fuseng tidak berhenti dan berlanjut. Dong dong dong. Bum bum bum. Ketiga sosok itu bergerak dengan kecepatan tinggi, terkadang di langit, terkadang di desa, terkadang di hutan di kaki gunung yang jauh. Untuk sementara waktu, siluet ketiga orang itu begitu dekat sehingga hanya tersisa 3 pita, dan setiap tabrakan menghasilkan kekuatan seperti ledakan bahan peledak tinggi. Api merah tua, pedang panjang Qian, dan api hitam menyebar dengan liar, melonjak keluar, dan kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Setiap inci bumi runtuh, rumah-rumah runtuh, dan pohon-pohon hancur. Dalam radius beberapa ribu meter, ada kekacauan di mana-mana, dan ada lubang di mana-mana, seolah-olah ditabrak meteorit. Meskipun tingkat kultivasi Liu Fuseng lebih tinggi dari Ji Qianying dan Liu Qingshan, tetapi dengan kerjasama keduanya, mereka masih bisa tak terkalahkan. Anak-anak keluarga Liu semua tercengang, tak bisa berkata-kata. Mereka berpikir bahwa lelaki tua itu dapat dengan mudah mengalahkan Ji Qianying dan Liu Qingshan, tetapi siapa yang tahu bahwa ini bukan masalahnya? Mungkinkah orang-orang di The Swordsman ini adalah monster? Bahkan jika ada celah dalam kultivasi, bisakah celah itu diisi dengan kerja sama diam-diam dan kekuatan tempur? Tidak hanya murid keluarga Liu, tetapi Jian Hen, Matt Dao, Bai Long Yuan dan yang lainnya juga terkejut. Semua orang melihat medan perang di kejauhan, dan hati mereka terpesona, mereka berharap dapat mencapai keadaan seperti itu suatu hari nanti. Harvey menatap dari kejauhan, tinjunya mengepal erat, dan dia juga memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus berlatih lebih keras dan membuat dirinya lebih kuat.
Namun, karena pertempuran sengit dengan Liu Fuseng barusan, Harvey tidak hanya kehabisan kekuatan fisik dan energi yang membuat marah, tetapi juga menderita luka serius. Jika bukan karena wasiat, aku khawatir dia sudah lama jatuh. Namun, pertempuran belum berakhir, jadi dia berpegangan pada dirinya sendiri dan tidak bisa jatuh. Pada saat ini, di atas reruntuhan, Ji Qianying, Liu Qingshan dan Liu Fuseng berdiri di atas dan saling memandang. Setelah pertempuran tadi, Ji Qianying dan Liu Qingshan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Liu Fuseng. Jika bukan karena mereka berdua bergabung, saya khawatir mereka tidak akan bisa mengalahkan Liu Fuseng sama sekali. Namun, dengan kekuatan mereka berdua, itu sudah menjadi batas untuk dapat mengikat Liu Fuseng. Jika Anda ingin mengalahkannya, Anda tidak dapat melakukannya. Wajah keduanya menjadi serius. Liu Fuseng melirik mereka berdua dan tertawa liar, kenapa, kamu tidak memiliki kekuatan hanya sebagai pembawa pedang? Apakah itu terlalu lemah? Jika ini masalahnya, maka saya akan sangat kecewa. Bung, diam. Ji Qianying mengeluarkan tangisan centil dan mencibir, aku dan pemburu angin hanya berada di peringkat ke-9 dan ke-10 dalam pembawa pedang, kamu tidak bisa berbuat apa-apa tentang kami. Di mana kamu memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Omong-omong, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi gila di depan kami? Selama 5 master teratas di pengguna pedang, kami, siapapun yang datang, dapat menggantung Anda sangat sombong. Benarkah? Liu Fuseng semata menyipit, aku hanya tidak ingin menyakiti kalian berdua, dan aku tidak ingin membalas dendam dengan kalian, pembawa pedang. Karena kalian berdua bayi kecil begitu bodoh, maka aku akan membiarkanmu melihat diriku yang sebenarnya kekuatan. Kata, Liu Fuseng terkejut, dan teriakan mengejutkan keluar dari mulutnya. Bab 735. Bencana alam baka. Badan hukum yang sebenarnya. Boom. Dengan ledakan keras, nyala api hitam menyebar liar dari tubuh Liu Fuseng dan melesat langsung ke langit. Reruntuhan di bawah kakinya langsung terbakar menjadi abu oleh api hitam ini. Adapun langit, awan hitam melonjak, api hitam menyala, dan naga banjir hitam sepanjang 40 hingga 50 meter mengembun dan terbentuk, berputar di awan hitam. Angin suram bertiup, dan seluruh desa Liu Jia tampaknya telah berubah dari siang ke malam, memasuki jam paling gelap. Oh, momentumnya cukup kuat. Mata indah Ji Qianying terbuka, dan dua api merah menari di dalamnya. Orang tua, saya akan memberitahu Anda bahwa alasan mengapa kami, pembawa pedang, disebut penegak hukum ilahi tergantung pada kekuatan kami yang sebenarnya. Suara itu tidak jatuh. Api ilahi burung vermilion. Api surga membakar padang rumput. Ji Qianying mengulurkan tangannya dan mengeluarkan minuman ringan dari mulutnya. Wah! Api yang membara menyembur dari tubuhnya. Dalam sekejap, awan hitam di atasnya menghilang, langit dinyalakan oleh api, dan awan berwarna merah, berubah menjadi awan yang terbakar. Di awan api itu, tampaknya ada burung merah terang yang terbang dan menari, yang mengejutkan. Di belakang rumah kuno, es dan salju di puncak gunung semuanya meleleh oleh suhu tinggi terik yang menyebar dari langit. Reruntuhan di sekitarnya juga benar-benar terbakar. Pedang naik. Liu Qingshan, tidak mau kalah, mengarahkan pedangnya ke langit dan meledakkan kekuatan terkuat. Wus! Pedang menyapu angin, energi pedang melonjak, dan suara robekan udara terus berdering. Ribuan pedang panjang cian melayang ke langit, menembus awan hitam di atas, dan berputar-putar. Di antara ribuan pedang terbang ini, ada pedang raksasa cian dengan panjang lebih dari 20 meter tergantung terbalik di langit, yang mengejutkan. Pada saat ini, seluruh langit di atas desa Liu Jia dibagi menjadi 3 bagian, dibagi menjadi 3 warna. Salah satunya adalah api padang rumput, seperti sinar matahari. Salah satunya adalah api hitam yang mengamuk, seperti 9 jurang yang terpencil. Salah satunya adalah pedang panjang yang berputar-putar, seperti laut biru dan langit biru. Semua orang yang hadir tercengang. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka akan mengira itu adalah fenomena alam, bukan usaha manusia. Harvey diam-diam melihat ilusi burung vermilion yang terbang di langit, ilusi naga banjir hitam yang berputar dan ilusi pedang raksasa yang tergantung terbalik, dan dia juga sangat terkejut. Meskipun tidak satu pun dari mereka bertiga yang telah mengembangkan tanda Dharma langit dan bumi, mereka mendekati tujuan ini. Badan hukum yang sebenarnya adalah pendahulu dari hukum langit dan bumi. Artinya, selama Anda terus berkultivasi, hanya masalah waktu sebelum Anda dapat mengolah wajah langit dan bumi. Tampaknya ada beberapa orang kuat di Tiongkok, dan saya harus bekerja lebih keras. Pada saat ini, medan perang di kejauhan. Liu Fuseng menyipitkan matanya dan menatap mereka berdua, jadi ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Namun, kamu masih bukan lawanku. Basis kultivasiku selama 200 tahun, bagaimana bisa? Bisakah kamu bersaing? Mengatakan itu, Liu Fuseng mengulurkan tangan kanannya yang kurus dan melambaikannya dengan keras. Guntur Netherward. Guntur. Bergemuruh. Di langit, awan hitam bergelombang, seperti jantung hitam besar yang menggeliat. Setiap kali menyusut dan mengembang, petir hitam yang menakutkan akan bergejolak. Setelah menyusut dan mengembang beberapa kali berturut-turut, guntur dan kilat hitam pekat terjalin menjadi jaring kematian di seluruh langit. Pergi. Liu Fuseng melambaikan tangannya, dan jaring petir hitam menutupi mereka berdua. Naga banjir hitam yang mengaum dan bola balik di langit juga meraung dan bergegas keluar. Melihat bahwa jaring guntur hitam dan naga banjir hitam menyerang bersama, Ji Qianying dan Liu Qingshan tidak takut dan meluncurkan serangan balik. Api surgawi datang ke dunia. Ji Qianying mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan keras. Awan api di langit tampak mendidih, berubah menjadi ribuan pilar api yang lebat, dan menyembur keluar. Hantu burung vermilion yang terbang di udara juga menggetarkan sayapnya dan bertemu dengan naga banjir hitam. Pedang terangkat. Pedang menembus langit. Liu Qingshan juga mengepalkan pedang di tangannya dan menunjuk ke depan, seperti seorang komandan yang memimpin ribuan pasukan. Wus!
Pedang raksasa Qian tergantung terbalik, memimpin ribuan pedang panjang Qian, meraung. Pada saat ini, seluruh desa Liu Jia tampaknya menjadi akhir dunia. Di seluruh langit, pedang terbang melayang, api berkobar, dan guntur berkedip, membuat semua orang merasa ketakutan. Setelah ketiga kekuatan ini bertabrakan, saya khawatir seluruh desa Liu Jia akan hancur total. Semuanya, pergi. Keluar dari sini. Harvey juga memperhatikan kengerian ketiga kekuatan ini, jadi dia berteriak. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata, apakah ketiganya gila, apakah mereka benar-benar berencana untuk menghancurkan tempat ini. Ayo pergi. Jangan tinggal di sini, atau semua orang akan mati. Jian Hen, Kuang Dao dan Bai Long Yuan juga menyadarinya, dan berteriak keras untuk membuat semua orang mengungsi. Namun, sudah terlambat untuk mengungsi sekarang. Harvey mengatupkan giginya dan berkata dengan keras, semua yang berlatih seni bela diri kuno, mereka yang tidak ingin mati, pertahankan aku. Ya. Jian Hen, Kuang Dao, Bai Long Yuan, Zhao Tianxun dan yang lainnya merespons berturut-turut. Dan kemudian Yun Gong membuka perisai yang membuat marah. Di kejauhan, para murid keluarga Liu juga pulih dari keterkejutan mereka dan mengerahkan pertahanan mereka satu demi satu. Namun, tepat ketika tiga kekuatan di langit akan bertabrakan, raungan menggelegar datang. Apakah kamu benar-benar gila? Segera setelah itu, sesosok putih meraung dari kejauhan seperti sambaran petir. Hampir dalam sekejap mata, sosok itu tiba di medan perang. Siapa? Harvey dan yang lainnya baru saja merasakan angin kencang bertiup, tetapi mereka tidak melihat siapa yang datang. Namun, sebelum semua orang bisa bereaksi, pria berbaju putih itu menjejakkan kakinya di tanah dengan aura penuh. Dalam sekejap, ledakan. Seluruh desa Liu Jia terkejut. Dengan pria itu sebagai pusatnya, arus udara putih seperti gelombang laut yang berjatuhan, mengalir deras dan kejam. Rumah-rumah di sekitarnya, hutan, dan bahkan beberapa bukit tersapu dan runtuh. Segera setelah itu, tubuh hukum yang sebenarnya. Raja Ming yang tidak bergerak. Dengan teriakan keras, saya melihat ilusi Buddha putih yang diselimuti pria berbaju putih. Buddha hantu ini tingginya 70 hingga 80 meter, duduk di atas lempengan batu teratai, dengan 7 sanggul di atasnya, rambut dikepang menjuntai di bahu kiri, memegang pedang di tangan kanan, dan memegang tali berlian di kiri, menunjukkan penampilan kemarahan. Setelah itu, pria berbaju putih membentuk segel di tangan kirinya, tangan kanannya menjadi telapak tangan, dan pada saat yang sama meledak ke arah langit. Jangan pindahkan segel Ming Wang. King Kong menaklukkan telapak tangan iblis. Dong, ledakan. Segel Buddha besar didorong ke atas secara horizontal, dan telapak tangan besar ditampar ke langit. Segel Buddha dan telapak tangan raksasa itu seperti dua gunung, hancur berkeping-keping. Dalam kilatan cahaya dan batu api itulah serangan dari pria berbaju putih itu secara langsung bertabrakan dengan tiga kekuatan di langit. Bum bum bum. Suara. Ledakan itu seperti langit yang runtuh, gunung dan sungai terbalik, dan tersebar 100 mil jauhnya. Dan di langit, itu seperti bom atom meledak, kembang api meledak, menembus langit. Sinar cahaya yang menyilaukan menyebar, menyebabkan semua orang yang hadir menutup mata mereka tanpa sadar. Karena pergerakan di sini terlalu keras, orang-orang dari seluruh Kirgistan melihat ke arah desa Liu Jia. Ketika mereka melihat pemandangan di langit, mereka semua tercengang. Beberapa orang mengira mereka melihat UFO, beberapa mengira itu meluncurkan rudal, dan beberapa mengira meteorit jatuh. Singkatnya, banyak orang terkejut dan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Raungan dan ledakan berlangsung selama 5 atau 6 menit sebelum berhenti. Ketika Harvey dan yang lainnya membuka mata mereka, mereka menemukan bahwa awan hitam di langit telah menghilang, dan semuanya kembali tenang. Namun, Ji Qianying, Liu Qingshan, dan Liu Fuseng semuanya memegangi dada mereka, darah tumpah dari mulut mereka. Bab 736. Hanya pria berjubah putih yang berdiri di sana yang tidak terluka. Dengan kata lain, pria berbaju putih tidak hanya mencegah kehancuran desa Liu Jia, tetapi juga melukai Ji Qianying, Liu Qingshan, dan Liu Fuseng. Aku akan pergi, aku melukai 3 pria kuat dengan kekuatan 1 orang, siapa orang ini? Crazy Blade tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jian Hen, Bai Long Yuan, Zhao Tianxun, Wang Qi, dan lainnya juga tampak ngeri. Murid keluarga Liu di kejauhan bahkan lebih tercengang dan tertelan. Beberapa tercengang ke tanah. Harvey menatap lekat-lekat bagian belakang pria berbaju putih itu, merasa sangat familiar. Ayo pergi dan lihat. Harvey melambaikan tangannya. Kemudian, Jian Hen dan Kuang Dao mendukung Harvey dan berjalan bersama semua orang. Ketika didekati, Harvey menyadari bahwa pria berbaju putih itu memang kenalannya, yaitu Presiden Asosiasi Wushu Senzu, Ning Jincheng. Meskipun Harvey sudah lama tahu bahwa kota terlarang Ning sangat kuat, dia hanya tahu ketika dia melihatnya hari ini bahwa kota terlarang Ning sangat kuat. 1 orang dapat menahan serangan 3 orang, dan juga menghindari kehancuran desa. Tingkat kekuatan ini cukup untuk menjadi yang terbaik di dunia. Tidak heran Ning Forbidden City mampu memerintahkan lebih dari 300.000 murid seni bela diri, itu benar-benar tidak mudah. Mu Erlene dan Zhao Tianxun bukanlah orang asing di kota terlarang Ning. Lagi pula, belum lama ini, Ning Jincheng datang untuk menghadiri upacara pembukaan Hinia Club. Kakak Ning, kenapa kamu di sini? Harvey bertanya dengan lemah. Ning Jincheng menggelengkan kepalanya dengan ringan dan menjawab, dalam 2 hari, itu akan menjadi hari ketika Asosiasi Wushu Senzu dan Liga Wushu Nasional Sakura akan bertukar seni bela diri, jadi saya secara alami harus datang untuk menangani beberapa hal terlebih dahulu. Tapi siapa tahu, ketika saya baru saja tiba di Longcheng, saya mendengar bahwa Anda menyebabkan banyak masalah, jadi saya bergegas. Apakah anak Anda merasa tidak nyaman ketika Anda tidak mendapat masalah selama sehari? Harvey mengangkat bahu tanpa daya. Saudara Ning, apakah Anda pikir saya ingin menyebabkan masalah ini?
Itu bukan karena Liu Fuseng, seorang lelaki tua, tidak ingin melepaskanku, lepaskan keluarga York kita, aku secara alami akan melawannya. Ning Jincheng menghela nafas pelan, oke, kamu bisa istirahat dengan baik, aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Terima kasih, Saudara Ning. Harvey mengucapkan terima kasih. Terima kasih, lupakan saja, kamu akan bersyukur bahwa kamu akan menyebabkan lebih sedikit masalah di masa depan. Ning Jincheng menggelengkan kepalanya dengan geli, dan kemudian berjalan menuju Ji Qianying, Liu Qingshan dan Liu Fuseng. Ayo. Adalah ternyata desa Liu Jia saya tidak pernah semeriah hari ini. Pertama, pemegang pedang, datang, dan sekarang Presiden Lian Ning juga datang. Saya tidak tahu Presiden Ning di sini, ada apa? Mengenai kota terlarang Ning, Liu Fuseng tidak berani terlalu besar, dan nadanya sangat sopan. Bagaimanapun, kota terlarang Ning adalah Presiden Asosiasi Wushu Senzu. Tidak hanya energinya yang besar, tetapi kekuatan pribadinya juga sangat kuat, dan dia bahkan dapat memimpin pemegang pedang. Tidak peduli itu kota terlarang surgawi atau Ning, di dunia biasa, secara alami tidak ada saingan, dan mereka dapat mengalahkan para pahlawan. Bahkan di dunia seni bela diri kuno, itu bukan eksistensi yang bisa diprovokasi oleh orang biasa, apalagi barusan, setelah melihat kekuatan kota terlarang Ning, Liu Fuseng juga memiliki sedikit ketakutan di hatinya, orang ini tidak mudah dipusingkan. Kota terlarang Ning melirik desa Liu Jia, yang berantakan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya di sini hari ini untuk menyelesaikan konflik antara Anda dan Harvey. Mari kita akhiri pertarungan antara Anda dan Harvey. Liu Fuseng berkerut. Dia mengerutkan kening. Merasa sangat kesal. Mengapa begitu sulit untuk membunuh Harvey anak ini? Pertama, pemegang pedang keluar untuk menghentikannya, dan sekarang bahkan asosiasi Wushu Senzu melompat keluar. Berapa banyak pendukung yang dimiliki anak ini? Liu Fuseng mengangkat matanya untuk melihat Ning Jincheng dan bertanya, mengapa Presiden Ning ingin melindungi anak ini? Apa hubunganmu dengan anak ini? Ning Jincheng menjawab dengan suara keras, Harvey bukan hanya temanku, tetapi juga Presiden Asosiasi Seni Bela Diri China Selatan. Presiden asosiasi, memimpin 7 asosiasi seni bela diri utama di China Selatan. Jika Anda berani menggerakkan Harvey, maka Anda adalah musuh saya dan asosiasi seni bela diri Senzu kami. Apa? Liu Fuseng terkejut, anak ini berasal dari China Selatan. Presiden Asosiasi Wushu. Kenapa, kamu tidak percaya? Ning Jincheng menyipitkan mata dan mengeluarkan token emas dari sakunya, ini adalah tanda ketua Asosiasi Wushu China Selatan, dan ini juga merupakan posisi terakhir saya. Artinya, di seluruh Asosiasi Wushu Senzu, statusnya adalah yang kedua setelah saya. Saya sudah memberi tahu ketua dari 34 cabang Asosiasi Wushu Senzu beberapa hari yang lalu. Jadi, token ini telah berlaku. Harvey telah lama menjadi anggota Asosiasi Seni Bela Diri kita. Begitu kata-kata ini keluar, penonton terkejut. Presiden Asosiasi Wushu China Selatan. Statusnya adalah yang kedua setelah Ning Forbidden City. Ya ampun, ini bukan lelucon lagi. Baru saja, pemegang pedang ingin merekrut anak ini, tetapi sekarang anak ini telah mengubah tubuhnya dan menjadi Presiden Asosiasi Seni Bela Diri China Selatan. Murid-murid keluarga Liu tidak jauh dari situ semuanya tercengang. Bagaimana anak ini bisa dihargai oleh dua raksasa China? Murid-murid muda dari keluarga Liu tercengang dengan kebencian dan cemburu sampai mati. Adapun Zhao Tianxun, Wang Qi dan yang lainnya, mereka tertawa terbahak-bahak. Untuk dapat mengikuti kakak laki-laki yang luar biasa, itu sangat bagus. Harvey, ambil pesanannya. Ning Jincheng melambaikan tangannya dengan ringan dan melemparkan token itu ke Harvey. Harvey mengangkat tangannya untuk menangkap token. Token ini terbuat dari emas murni dan hanya berukuran setengah telapak tangan. Bagian depan diukir dengan totem basal, dan bagian belakang diukir dengan kata Wu Xie. Mengambil alih token berarti Anda akan bertanggung jawab atas asosiasi Wushu Senzu mulai sekarang. Namun, Ning Jincheng adalah kakak laki-laki tertuanya, dan dia telah banyak membantunya, jadi dia harus membantunya berbagi beberapa tekanan. Selain itu, karena dia adalah orang kedua, Ning Jincheng akan mengurusnya jika ada masalah serius. Memikirkan hal ini, Harvey menyimpan token emas, dan kemudian mengeluarkan token hitam dan emas, Saudara Ning, token ini kembali kepada Anda. Mengatakan itu, Harvey mengambil token Presiden Seni Bela Diri Senzu. Asosiasi saya juga memberi Anda kota terlarang Ning. Ning Jincheng mengambil token itu, menoleh untuk melihat Liu Fuseng, dan bertanya, Liu Fuseng, apakah kamu keberatan? Meskipun Liu Fuseng tidak mau, dia juga tahu bahwa sekarang Ning Jincheng hadir, dia hanya bisa menanggungnya. Tidak keberatan. Liu Fuseng mengepalkan tinjunya dengan erat, seolah-olah kata-kata itu dicabut dari giginya. Namun, ini hanya kesabaran sementara. Dia tidak pernah berpikir untuk membiarkan Harvey pergi. Semakin baik kinerja Harvey, semakin dia ingin membunuhnya. Karena, dia tahu, Harvey sangat membencinya. Lebih dari 2000 saudaranya tewas di tangannya, bagaimana bisa kebenciannya begitu kecil? Balok ini benar-benar selesai. Ning Jincheng melirik Liu Fuseng, lalu melambaikan tangannya, pergi. Tunggu. Pada saat ini, Ji Qianying berlari. Ning Jincheng tersenyum, Suzaku, ada apa denganmu? Ji Qianying cemberut dan menunjuk Harvey, Ye Wang, dia adalah seseorang yang disukai Heavenly Dao, ada apa jika kamu membawanya pergi? Hehe, Heavenly Dao punya mata yang bagus untuk orang-orang. Ning Jincheng tersenyum dan merentangkan tangannya, tentu saja, jika anak ini mau bergabung dengan pembawa pedang Anda, saya tidak punya masalah. Bab 737. Ji Qianying menoleh untuk melihat Harvey, dan meletakkan tangannya di pinggulnya, katakan, Harvey, apakah kamu ingin bergabung dengan pembawa pedang kami? Biarkan aku memikirkannya. Harvey menjawab dengan susah payah. Baru saja dia terus berusaha menahan diri agar tidak jatuh. Dan sekarang masalah itu akhirnya terselesaikan, dia merasa lega.
Nafas lega inilah yang membuat Harvey merasakan sakit dan nyeri di sekujur tubuhnya, dan rasa lelah yang kuat menghantamnya, membuatnya sedikit gemetar. Kamu masih harus memikirkannya. Ji Qianying tidak memperhatikan ekspresi abnormal di wajah Harvey, dan terus berteriak, apa yang harus dipertimbangkan? Tidakkah menurutmu, pengguna pedang, lebih rendah daripada Asosiasi Wushu Senzu? Izinkan saya memberitahu Anda, Asosiasi Wushu Senzu hanya memiliki banyak orang, tetapi apakah itu benar-benar lebih baik daripada status di Senzu, atau pemegang pedang, kami? Harvey, apa yang kamu lakukan? Lihat ke atas dan lihat mataku bicara. Namun, sebelum kata-katanya selesai, Harvey hanya merasa matanya gelap, kakinya lemah, dan dia jatuh ke tanah dengan buk. Harvey, kakak Harvey. Semua orang terkejut dan bergegas untuk membantu Harvey berdiri. Suzaku, kita akan membicarakan perekrutan nanti, penting untuk menyelamatkan orang sekarang, ayo pergi. Kata Ning Jincheng, lalu menggendong Harvey di punggungnya dan pergi. Kerumunan dengan cepat mengikuti. Ji Qianying tertegun untuk sementara waktu. Ada apa, kenapa orang ini jatuh saat berbicara? Dia menoleh dan menatap Liu Fuseng dengan dingin, dan berkata, Liu Fuseng, jika ada yang salah dengan Harvey, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah itu, Ji Qianying dengan cepat mengikuti. Sampai Harvey dan rombongannya benar-benar meninggalkan desa Liu Jia, Liu Fuseng tidak bisa menahannya, dan dia memuntahkan seteguk darah dengan puff. Kakek, kakek, apakah kamu baik-baik saja? Kakek, apa kabar? Keluarga. Liu bergegas dan mendukung Liu Fuseng. Aku baik-baik saja. Liu Fuchang menghela nafas lega dan mengerutkan kening, kota terlarang Ning benar-benar kuat. Kakek, kota terlarang Ning ini terlalu mendominasi, dia bergantung pada kekuatan asosiasi seni bela diri Senzu mereka. Semuanya, mereka bahkan tidak menganggap serius keluarga Liu Timur Laut kita. Bagaimana kita bisa menahan nada ini? Dan dua orang dengan pemegang pedang juga sangat arogan. Keluarga Liu Timur Laut kita menderita seperti ini. Lagi pula aku tidak tahan. Murid-murid keluarga Liu marah. Diam. Liu Fuseng menelan tenggorokannya dan berkata perlahan, lebih baik tidak memprovokasi asosiasi seni bela diri Senzu dan pemegang pedang, atau tidak memprovokasi. Namun, semua ini disebabkan oleh bocah itu, Harvey. Aku pasti tidak akan membiarkan anak ini pergi. Ya, itu benar, aku harus membunuh anak itu. Anak berbulu berani menginjak kepala kita, dia benar-benar berpikir keluarga Liu Timur Laut kita mudah diganggu. Keluarga Liu anak-anak berteriak dan mentransfer semua kebencian ke Harvey. Liu Fuseng mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian berkata kepada Liu Changfeng, Changfeng, dikatakan bahwa anak itu juga telah memprovokasi Tianjimen. Dalam beberapa hari terakhir, Anda harus menghubungi Master Sekte Tianjimen dan mengatakan yang sebenarnya tentang fakta hari ini. Kemudian, Anda memberitahu Tianjimen. Pemilik pintu mengatakan bahwa kami bersedia bergabung dengan mereka untuk membunuh Harvey. Ya, Pak Tua. Liu Changfeng mengangguk dan setuju. Juga, aku akan mundur dan berlatih di gunung belakang hari ini, dan tidak ada yang boleh menggangguku. Kata Liu Fuseng ringan, lalu berbalik dan berjalan menuju gunung belakang. Setiap langkah yang dia ambil, jaraknya ratusan meter. Hanya dalam beberapa napas, Liu Fuseng memasuki gunung dan menghilang di depan mata semua orang. Waktu berkedip, dan 2 hari lagi berlalu. Karena operasi kota terlarang Ning, Ji Qianying dan Liu Fuseng, apa yang terjadi di desa Liu Jia 2 hari lalu ditekan. Selain itu, karena keluarga Liu di timur laut tersapu parah kali ini, mereka secara alami tidak akan membicarakannya. Namun, masih ada rumor yang menyebar. Oleh karena itu, banyak orang di Senzu juga mengetahui apa yang terjadi di desa Liu Jia 2 hari yang lalu. Nama Harvey sekali lagi menimbulkan sensasi di seluruh Senzu. Karena masalah ini menyebar sampai akhir, ternyata Harvey menginjak keluarga Liu di timur laut sendirian, dan melukai wanita tua keluarga Liu. Oleh karena itu, di seluruh Senzu, semakin banyak orang yang menyembah Harvey dan ingin melihat Harvey. Adapun mereka yang membenci Harvey, mereka semua menangis sambil menutupi wajah mereka. Mereka awalnya berencana untuk menyaksikan Harvey jatuh dari altar dan diinjak oleh keluarga Liu di timur laut. Tapi siapa tahu, bukan hanya keluarga Liu di timur laut yang tidak menginjak Harvey, tetapi mereka juga dipukul keras oleh Harvey. Apakah ada alasan untuk ini? Dalam kekacauan di Senzu, konferensi pertukaran seni bela diri antara Asosiasi Wushu Senzu dan Liga Wushu Nasional Sakura juga diadakan sesuai jadwal. Awalnya, Senzu menetapkan tempat untuk konferensi pertukaran menjadi Stadion Yunfan di Longcheng. Namun, karena stadion akan mengadakan kompetisi internasional, lokasi pertemuan pertukaran seni bela diri antara kedua negara diubah menjadi basis cabang Feng Yutang di Longcheng. Pagi, cerah dan berangin. Longcheng, basis cabang Feng Yutang. Pangkalannya terletak di pinggiran Longcheng, dan tidak berpenghuni dalam radius 10 mil. Oleh karena itu, mengadakan konferensi pertukaran seni bela diri di sini untuk belajar tentang seni bela diri tidak akan mempengaruhi orang biasa. Sebuah mobil datang dari kejauhan. Setelah beberapa saat, gerbang pangkalan itu penuh dengan kendaraan. Setiap orang yang turun dari mobil memiliki banyak energi. Ada orang-orang dari puncak Senzu, orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Senzu, bahkan kepala keluarga Gongsun dari keluarga seni bela diri kuno di dunia seni bela diri kuno, dan kepala 3 sekte Mei, Wudang, dan Kunlun. Pada saat ini, di gerbang pangkalan, kota terlarang Ning memimpin para murid Asosiasi Wushu Senzu untuk mengobrol dengan orang lain. Ayah, mengapa kakak York tidak datang? Bukankah Presiden Ning meminta kakak York untuk juga berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran ini? Fu Qingzu bertanya pada Fu Gongcheng. Setelah lebih dari sebulan pemulihan, kaki Fu Gongcheng telah pulih, dan pandangan mentalnya juga baru. Fu Gongcheng mengerutkan kening, saya mendengar bahwa Tuan York tampaknya terluka parah dan telah koma selama beberapa hari. Apa? Ekspresi Fu Qingzu berubah, saudara York terluka. Mengapa saya tidak tahu? Ayah.
Kau dan aku katakan padaku, apa yang terjadi di sini. Aku tidak tahu secara spesifik. Fu Gongcheng menggelengkan kepalanya. Aku tahu sedikit tentang ini. Guo Mengcuan datang, saya mendengar bahwa 2 hari yang lalu, pria itu pergi ke keluarga Liu di timur laut untuk membuat keributan besar. Sepertinya dia terluka oleh wanita tua dari keluarga Liu. Saya juga mendengar tentang ini. Qin Jiuxiao mengambil alih, dikatakan bahwa Presiden Ning maju hari itu dan menghentikan pertarungan, jika tidak, Tuan York akan sangat berbahaya. Di mana saudara York sekarang? Untuk melihatnya. Ketika Fu Qingzu mendengar bahwa Harvey terluka, dia tercengang dan cemas, dan hatinya ditangguhkan. Fu Gongcheng dan Guo Mengcuan juga sedikit khawatir. Aku sudah merawat Harvey, tubuhnya berbeda dari orang biasa, dan dia tidak lagi dalam masalah serius. Ning Jingcheng berjalan mendekat dan tersenyum lembut, jadi, kamu tidak perlu khawatir, Harvey hanya di koma sekarang, dia seharusnya sangat senang. Segera bangun. Bab 738. Presiden Ning, apakah yang Anda katakan benar, saudara York benar-benar baik-baik saja? Fu Qingzu buru-buru bertanya. Jangan khawatir, nak, Harvey benar-benar baik-baik saja. Ning Jingcheng menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata dengan menyesal, saya juga secara khusus mengundang Harvey untuk berpartisipasi dalam konferensi pertukaran seni bela diri ini. Dengan dia, peluang kita untuk menang adalah bahkan lebih besar. Tetapi jika anak ini masih koma hari ini, maka dia mungkin tidak akan dapat berpartisipasi. Fu Gongcheng menghela nafas pelan dan berkata, Presiden Ning, karena Tuan York terluka, biarkan dia beristirahat. Ya, biarkan Tuan York beristirahat dengan baik, jangan memaksanya. Qin Jiuxiao juga menerima hukuman itu. Presiden Ning, jangan khawatir, ada banyak murid luar biasa dari asosiasi wushu kami. Misalnya, putra saya Wu Donghao, dia baru saja berusia 28 tahun, dan kultivasinya telah memasuki tahap awal dari alam Fientin. Wu Zhenbang, Presiden Asosiasi Wushu Longcheng dia menepuk dadanya dan berkata dengan bangga. Wajah tampan yang tinggi dan lurus, mengenakan setelan pelatihan putih, seorang pria muda seperti model pria, berjalan keluar dengan kepala terangkat tinggi. Kakak Wu sangat tampan. Setelah konferensi pertukaran seni bela diri hari ini, mari kita makan bersama. Kakak Wu, kamu belum menjawab apa yang orang katakan terakhir kali. Kakak Wu, kali ini kamu pasti akan bersinar di konferensi pertukaran seni bela diri. Ya, Anda harus memukuli orang-orang di Liga Seni Bela Diri Nasional Sakura, dan memberitahu mereka bahwa senzu kami adalah seni bela diri ortodoks. Banyak orang hadir. Murid perempuan dari asosiasi wushu bersorak keras dan menatap mata pria itu, seolah-olah para penggemar telah melihat idola mereka. Pemuda ini adalah putra Wu Zhenbang, Wu Donghao. Asosiasi Wushu Longcheng menempati peringkat 3 teratas di antara 34 cabang asosiasi wushu dari seluruh asosiasi wushu senzu, sehingga memiliki status tinggi. Karena itu, Wu Donghao juga merupakan salah satu yang terbaik di seluruh lingkaran atas Longcheng. Terutama setelah kematian Chu Tianjiao, ia memiliki kecenderungan untuk menjadi tuan muda nomor 1 di Longcheng. Melihat begitu banyak orang mendukungnya, Wu Donghao tidak bisa menyembunyikan kebanggaan di wajahnya, dan dia berjalan sedikit dengan ringan. Anda harus tahu bahwa di bawah usia 30, basis kultivasi dapat menembus ke alam Fientin, dan hanya ada beberapa orang di seluruh asosiasi wushu senzu. Selain itu, bahkan presiden yang berada di peringkat terbawah dari 34 cabang asosiasi seni bela diri tidak memiliki tingkat kultivasi ini. Oleh karena itu, bakat Wu Donghao adalah salah satu orang paling menonjol di generasi muda asosiasi wushu senzu. Ini juga merupakan modal kebanggaannya. Dia berjalan di depan kota terlarang Ning dan sedikit membungkuk, Presiden Ning, yakinlah, tahun ini saya akan memimpin asosiasi wushu senzu untuk mengalahkan Liga Wu Nasional Sakura. Ya, miliki ambisi, Donghao, bekerja keras, masa depanmu tidak terbatas, ini akan menjadi masalah waktu sebelum kamu menyusul ayahmu. Ning Jincheng tersenyum dan menepuk pundak Wu Donghao. Meskipun dia tidak menyukai beberapa kebiasaan Wu Donghao, misalnya, dia suka bermain dengan wanita, dan dia harus berganti beberapa pacar dalam sebulan. Namun, bakat Wu Donghao memang sangat tinggi, dan dia harus mengakui kekuatannya. Melihat Wu Donghao dipuji oleh kota terlarang Ning, para murid perempuan dari asosiasi wushu bahkan lebih gembira, dan mereka tidak sabar untuk berjanji satu sama lain. Adapun Harvey itu, siapa itu? Bisakah Anda membandingkan dengan Wu Donghao? Ini lucu. Mereka belum pernah mendengarnya. Presiden Ning, murid kami dari Asosiasi Seni Bela Diri Ninghai, Chen Ruoyu, seperti Donghao, telah memasuki tahap awal dari alam Fientin. Pang De Guang, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Ninghai, keluar dan menunjukkan ekspresi kekar, jujur. Dan pria jujur. Pria bertubuh besar dan tampak konyol itu menariknya keluar. Chen Ruoyu hanya tertawa, membuat orang merasa seperti orang bodoh. Bagaimana orang bodoh seperti itu bisa memiliki bakat yang begitu tinggi, dan basis kultivasinya dapat mengejar kakak Wu? Potong, bagaimana jika basis kultivasinya tinggi, dia terlihat seperti sapi, jelek, dan terlihat seperti bodoh, tidak ada harapan. Sekelompok murid perempuan memutar mata mereka dan menatap Chen Ruoyu dengan jijik, merasa tidak nyaman seperti memakan lalat. Anda tahu, di dalam hati mereka, Wu Donghao adalah eksistensi terkuat di generasi muda asosiasi Wushu Senzu. Tetapi sekarang setelah mereka ditangkap oleh orang bodoh, mereka secara alami tidak bahagia. Hei, bodoh, tertawalah. Seorang murid perempuan yang tampak menawan menggoda. Hehe. Chen Ruoyu juga tidak berperasaan, dan menyeringai. Tidak ada bantuan, tolol. Hahaha. Sekelompok murid perempuan tertawa terbahak-bahak. Fu Qingzu berteriak lembut, apakah menarik untuk menggertak orang lain? Hei, kamu berpura-pura menjadi apa? Jika kamu menyukai orang bodoh ini, jadilah pacarnya. Anjing apa yang harus diambil tikusnya, pikirkan urusanmu sendiri. Murid perempuan marah pada Fu Qingzu, dan mereka sangat marah.
Karena Fu Qingzu cantik dan memiliki kepribadian yang baik, dia sangat dikagumi oleh Wu Donghao, sehingga murid perempuan lainnya tidak menyukai Fu Qingzu. Oke, katakan saja beberapa patah kata. Saudara Chen bisa menyamai tingkat kultivasi saya, semua orang harus bahagia untuknya, dan semua orang harus berhenti menilai orang dari penampilan mereka. Wu Donghao tersenyum pada murid perempuan dan mengatakan sesuatu. Kakak Wu benar-benar berwawasan luas dan berbudi luhur, dia sangat tampan. Jika ada yang bisa menikahi kakak Wu di masa depan, dia akan sangat bahagia. Parah. Murid perempuan memandang Wu Donghao dengan kekaguman, segala macam peri. Wu Donghao hanya tersenyum sedikit dan berjalan di depan Chen Ruoyu. Dia menepuk lengan Chen Ruoyu dan berkata, Kakak Chen, mereka hanya bercanda, jangan dibawa ke hati. Chen Ruoyu hanya mengangguk sambil menyeringai. Ekspresi jijik dan tidak senang melintas di mata Wu Donghao. Sungguh konyol bahwa orang bodoh sebenarnya bisa sama dengan basis kultivasinya sendiri. Namun, ketika dia berbalik, wajahnya kembali ke keadaan semula. Dia tersenyum lembut pada Fu Qingzu, Qingzu, apakah kamu punya waktu malam ini? Maaf, saya tidak punya waktu. Fu Qingzu menjawab dan berbalik untuk pergi. Dia sudah tahu karakter Wu Donghao. Karena itu, dia terlalu malas untuk memperhatikan Wu Donghao sama sekali. Dia telah lama berada di hatinya, dan dia tidak bisa membiarkan siapapun masuk ke dalam hatinya. Wu Donghao mengepalkan tinjunya, dan ada kabut di matanya. Melihat Fu Qingzu berani menolak Wu Donghao, para murid perempuan iri dan cemburu, dan gigi mereka hampir terkatup. Siapa namamu? Pada saat ini, Ning Jincheng berjalan ke arah Chen Ruoyu dan bertanya sambil tersenyum. Presiden Ning, namanya adalah. Aku membiarkan dia berbicara sendiri. Ning Jincheng menyela Pang De Guang. Chen Ruoyu menggaruk kepalanya dan menyeringai, namaku. Chen Ruoyu. Chen Ruoyu. Hehe, dia memang Ruoyu yang bijaksana. Wah, ya, kamu bisa melangkah ke alam Vientin di usia muda. Aku optimis tentangmu. Ning Jincheng mengambil foto menepuk bahu Chen Ruoyu, dia lebih menghargai pria sederhana dan jujur ini daripada Wu Donghao. Apalagi menurutnya, Chen Ruoyu tidak bodoh, tetapi pikirannya relatif sederhana. Orang-orang seperti itu, tanpa gangguan, dapat lebih berkonsentrasi pada satu hal. Oleh karena itu, dia dapat yakin bahwa pria yang sederhana dan jujur ini pasti akan melangkah lebih jauh dari Wu Donghao dalam seni bela diri. Bab 739. Pang De Guang tersenyum canggung, Presiden Ning, anak ini Chen Ruoyu memiliki beberapa masalah dengan kecerdasannya. Namun, bakatnya dalam seni bela diri jauh melampaui murid-murid lain. Apakah ada masalah dengan kecerdasan? Ning Jincheng menggelengkan kepalanya, tapi saya rasa tidak, anak ini relatif sederhana. Lao Pang, Anda sangat baik, Anda telah mengajar murid yang begitu baik. Latih dia dengan baik, masa depannya tidak terbatas. Ya, Presiden. Pang De Guang tampak bersemangat. Sedikit tersanjung. Merupakan kehormatan besar untuk dipuji oleh kota terlarang Ning. Wu Zhenbang sedikit tidak senang, dia merasa bahwa Ning Jincheng tampaknya lebih optimis tentang Chen Ruoyu, orang bodoh, daripada putranya sendiri. Wu Donghao juga sangat kesal, merasa bahwa orang bodoh tidak ada bandingannya dengan dirinya sendiri. Presiden Ning, Zhao Wenyuan dari Asosiasi Seni Bela Diri Sucheng kami juga tidak buruk. Meskipun kultivasinya hanya di tahap tengah Yuan Realem, tinju naga harimaunya telah dikultivasikan hingga titik kesempurnaan. Bahkan di hadapan para pejuang di tahap selanjutnya dari Yuan Realem, dia bisa menjadi tak terkalahkan. Presiden Ning, Zhang Xiaodong dari Asosiasi Luwu Timur, pemahamannya sangat luar biasa. Awalnya, kultivasinya hanya pada tahap awal Gu Yuan Realem, tetapi hanya beberapa hari yang lalu, kultivasinya adalah dalam satu gerakan, saya memasuki tahap tengah Realem Yuan. Pada saat ini, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri lainnya mulai memperkenalkan generasi muda dari Asosiasi Seni Bela Diri mereka sendiri. Hanya beberapa pemimpin asosiasi seni bela diri yang tidak mengikutinya. Fu Gongcheng adalah salah satunya. Sebagai ketua asosiasi Wushu Fujian Selatan, dia mengirim Li Tanggang. Belum lama ini, setelah bertarung melawan Harvey, tingkat kultivasi Li Tanggang melangkah ke tahap akhir alam Gu Yuan. Bagus, sangat bagus. Ning Jincheng tersenyum puas dan menjawab, saya sangat senang melihat begitu banyak talenta dan talenta muda di asosiasi Wushu Senzu kami. Saya harap Anda dapat terus bekerja keras dan memimpin asosiasi Wushu Senzu kami ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Ya, Presiden Ning. Sekelompok murid muda sangat terinspirasi dan penuh percaya diri. Ngomong-ngomong, Presiden Ning, siapa Harvey yang kamu bicarakan? Mengapa kamu mengatakan bahwa setelah dia datang, peluang kita untuk menang lebih baik? Wu Donghao bertanya dengan santai. Murid muda lainnya yang berpartisipasi dalam konferensi pertukaran seni bela diri ini juga memandang kota terlarang Ning dengan bingung. Meskipun Harvey sudah menjadi Presiden Asosiasi Wushu Cina Selatan, hanya Ketua Asosiasi Wushu Cabang ke-34 yang mengetahuinya, dan ada banyak murid Asosiasi Wushu yang tidak mengetahuinya. Ini juga karena beberapa presiden cabang asosiasi Wushu tidak setuju dengan keputusan kota terlarang Ning, dan merasa bahwa keputusan kota terlarang Ning agak terlalu sewenang-wenang. Mengapa anak laki-laki berbulu menjadi presiden asosiasi Wushu Cina Selatan, dan statusnya adalah yang kedua setelah Ning Jincheng, lebih tinggi dari mereka? Tentu saja mereka tidak puas. Awalnya, mereka berencana untuk melihat kekuatan Harvey di konferensi kali ini. Jika Harvey benar-benar kuat, mereka secara alami tidak akan memiliki pendapat. Namun, jika Harvey tidak sekuat yang dikatakan kota terlarang Ning, mereka akan bersama-sama menandatangani surat yang meminta kota terlarang Ning untuk mencopot Harvey dari posisinya. Ning Jincheng memandang Wu Donghao dan tersenyum ringan, Harvey adalah murid paling berbakat dan terkuat dari generasi muda asosiasi Wushu Senzu kita. Selain itu, dia 4 atau 5 tahun lebih muda darimu, tetapi basis kultivasinya telah memasuki almarhum Vientin Realem. Apa?
Wu Donghao terkejut, Alam Viantin Realem. Masih 4 atau 5 tahun lebih muda dariku. Itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Saya juga berpikir itu tidak mungkin. Saya belum pernah melihat seseorang di bawah usia 30 tahun yang dapat memiliki kultivasi tingkat tinggi. Ya, ada lebih dari 300.000 orang di asosiasi Wushu Senzu kami, dan hanya ada segelintir orang yang dapat masuk ke Alam Viantin di bawah usia 30 tahun, apalagi Alam Viantin yang terlambat. Presiden Ning, saya tahu Anda ingin menginspirasi kami, tetapi Anda tidak bisa membuat lelucon besar seperti itu. Sekelompok murid muda berteriak, terutama murid muda yang dipilih untuk berpartisipasi dalam konferensi kali ini, suara mereka bahkan lebih keras. Saya bisa membuktikan apa yang dikatakan Presiden Ning. Li Tanggang keluar dan berkata dengan suara keras, Saudara York adalah jenius termuda yang pernah saya lihat. Artinya, kamu belum pernah melihatnya, itu hanya membuktikan bahwa kamu memiliki pengetahuan yang dangkal, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada orang seperti itu. Fu Qingzu juga berdiri dan mengambil kalimat itu. Kalian semua dari Cina Selatan, jadi tentu saja kalian akan berbicara dengan anak itu, siapa yang tahu apakah itu benar. Yaitu, jika anak itu benar-benar kuat, aku akan berlutut di tempat untuknya. Zhao Wenyuan dan Li Xiaodong semuanya berbicara, mengungkapkan ketidakpercayaan. Oke, mari kita berhenti berdebat. Ning Jincheng mengangkat tangannya, saya awalnya berencana untuk membiarkan Harvey datang untuk berpartisipasi dalam konferensi ini. Jika dia ada di sana, asosiasi Wushu Senzu kita pasti akan menjadi pemenang terakhir dari konferensi pertukaran seni bela diri ini dengan Liga Wushu Nasional Sakura. Tentu saja, tujuan terpenting saya juga adalah berharap semua orang dapat memahami setelah melihat pertempuran Harvey, yang juga akan membantu Anda dalam latihan seni bela diri Anda di masa depan. Sangat disayangkan dia terluka beberapa hari yang lalu dan sedang dalam pemulihan, jadi saya khawatir dia tidak akan bisa datang kali ini. Namun, itu tidak masalah, Anda akan memiliki kesempatan untuk melihatnya nanti. Hei, apa yang tidak bisa datang, saya pikir itu hanya hati nurani yang bersalah, saya takut mengungkapkan rahasianya. Saya baru berusia 20-an, dan kultivasi saya telah memasuki tahap akhir dari Alam Viantin. Saya tidak percaya. Sekelompok murid muda berbisik. Meskipun Ning Jincheng berkata begitu, mereka masih tidak percaya. Ini benar-benar berlebihan. Jika ada orang seperti itu, bukankah itu seperti keberadaan yang menantang surga? Presiden Ning, lama tidak bertemu. Pada saat ini, sebuah suara yang kuat datang. Semua orang menoleh untuk melihat, dan melihat sekelompok besar orang berjalan mendekat. Kelompok orang itu semuanya mengenakan kimono hitam dan abu-abu, masing-masing dengan wajah tegas dan aura yang mendominasi. Berjalan di depan adalah seorang lelaki tua dengan sosok lurus dan ramping dalam kimono putih, dengan rambut panjang abu-abu putih, penampilan normal, wajah merah, tetapi mata tajam. Orang tua ini adalah pilar keluarga Miyamoto hari ini, pewaris dari 2 ilmu pedang, dan Miyamoto Zangji, salah satu dari 4 pendekar pedang hebat dari negeri Sakura. Kelompok orang ini adalah delegasi Liga Seni Bela Diri Nasional Sakura. Hehe, Tuan Miyamoto, tetap aman. Ning Jincheng berjalan bersama orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Senzu. Miyamoto Zhang melirik Wu Donghao dan yang lainnya, mengangkat tangannya sedikit, saya pikir ini adalah pahlawan muda yang berpartisipasi dalam konferensi hari ini, kan? Benar. Ning Jincheng mengangguk. Miyamoto Zhang tersenyum, bolehkah saya bertanya apa pendapat Presiden Ning tentang konferensi ini? Pertukaran persahabatan pertama, kompetisi kedua. Ning Jincheng tersenyum ringan, dan kemudian berkata, tentu saja, pemenang akhir konferensi ini adalah pemenang. Pasti asosiasi Wushu Senzu kita. Oh. Mata Miyamoto Zhang menyipit, Presiden Ning sangat percaya diri. Tentu saja. Ning Jincheng mengangguk ringan, saya percaya bahwa murid muda kami dari Asosiasi Seni Bela Diri Cina tidak akan mengecewakan saya. Miyamoto Zhang sedikit mengangguk, Presiden Ning, terkadang tidak banyak bicara. Kami bunga Sakura. Meskipun National Martial Liga Seni tidak memiliki orang sebanyak Asosiasi Seni Bela Diri Senzu, kami telah menghasilkan banyak bakat dalam beberapa tahun terakhir. Kami gagal sekali beberapa tahun yang lalu, tetapi tahun ini, kami tidak akan kalah lagi. Kalau begitu tunggu dan lihat. Ning Jincheng berkata dengan acuh tak acuh. Oke, kalau begitu tunggu dan lihat. Miyamoto Zhang Erlang tertawa, lalu berjalan menuju pangkalan bersama orang-orang dari Liga Seni Bela Diri Nasional Sakura. Namun, sebelum memasuki pangkalan, murid muda dari Aliansi Bela Diri Bangsa Sakura mengulurkan jari kelingkingnya dan memberi isyarat, wajahnya penuh dengan penghinaan dan ironi. Bab 740